Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Madura akan melakukan pembedahan terhadap artikel dengan judul Review of Sleep Quality, Duration, and Consistency are associated with better academic performance in college student. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aulia dengan NIM 482. Yang kedua, Cahyo Prakoso dengan NIM 379. Yang keempat ada Muhammad Rosdi Hunafa dengan NIM 483. Yang kelima ada Ajnur Akil Wahid dengan NIM 387. Yang keenam ada Fahri Putra Herlambang dengan NIM 389. Dan yang terakhir ada Ilham Rafidia Pramutikna dengan NIM 490. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang artikel. Nah, jadi jurnal ini lebih berfokus untuk menyelidiki hubungan antara kualitas tidur, durasi tidur, dan konsistensi tidur dengan performa akademik di suatu perguruan tinggi. Nah, hasil dari penelitian akan menunjukkan bahwa tidur yang lebih baik, lebih lama, dan konsisten berkorelasi positif dengan hasil yang lebih baik dalam kuis dan ujian tengah semester. Jadi, kualitas ataupun jangka waktu tidur akan mempengaruhi nilai dari UTS tiap-tiap mahasiswa yang ada di dalam suatu universitas. Kemudian, tidur pada malam sebelum ujian tidak memiliki hubungan dengan performa ujian. Nah, begitu pula yang dijelaskan pada about artikel, jika mahasiswa memiliki jangka tidur yang pendek atau tidurnya kemalaman, justru tidak memiliki korelasi dengan nilai akademik yang dia raih selama ujian tengah semester. Kemudian, tetapi tidur dalam sebulan dan seminggu sebelum ujian memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, jadi ini termasuk ke dalam waktu rest ataupun waktu istirahat. Jika seseorang tersebut atau mahasiswa tersebut memiliki jam istirahat yang lebih panjang, maka itu justru akan berpengaruh dengan nilai ujian yang akan dia dapatkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang research purpose atau yang disebut tujuan penelitian. Nah, dalam tujuan penelitian ini kami membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama mengeksplorasi bagaimana tidur mempengaruhi kinerja akademik mahasiswa dengan melacak tidur mereka secara objektif dan ekologis sepanjang semester menggunakan Fitbit. Nah, Fitbit ini merupakan pelacak yang biasanya berbentuk sebagai smartwatch yang ditempelkan di tangan. Nah, dalam poin satu ini, itu dalam paper akan menyelidiki hubungan antara tidur dan forma dari akademik mahasiswa tersebut. Nah, pada penggunaan Fitbit ini akan mendapatkan data-data yang digunakan untuk dilacak. Data-data itu merupakan data-data kuantitatif, sebagai contohnya yaitu durasi tidur, kualitas tidur, dan konsistensi tidur. Nah, forma itu akan dibandingkan, data-data tersebut akan dibandingkan, apakah uh, uh, data itu berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa. Lalu pada poin 2 itu untuk memahami atau mengeksplorasi perbedaan gender dalam kualitas tidur dan prestasi akademik. Nah, ini maksudnya ini itu apakah perbedaan gender laki-laki dan perempuan itu dalam pola tidurnya kan pasti ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan. Nah, apakah faktor perbedaan tersebut selain perbedaan kualitas tidurnya, yaitu perbedaan gendernya seperti hormon dan lain-lain itu memiliki faktor yang dianggap cukup untuk mempengaruhi kinerja akademik dari mahasiswa. Next. Selanjutnya adalah bagian research method. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data kuantitatif kepada hampir 100 sukarelawan di mana 47 siswa diantaranya adalah perempuan. Nah, peserta diminta untuk memakai pelacak aktivitas sepanjang semester setiap minggunya. Peserta diberi tentang penelitian ini dan memberikan persetujuan tertulis yang diperoleh sesuai dengan pedoman dan disetujui oleh komite MIT tentang penggunaan manusia sebagai subjek eksperimental.
Nah, setelah kedua belah pihak memberikan persetujuan tertulis, peserta diminta untuk memakai pelacak aktivitas yang diberi nama Fitbit Charge HR sepanjang semester sebanyak 80% setiap minggunya. Jika penggunaan 80% atau lebih tidak dipertahankan, email peringatan dikirim pada akhir minggu tersebut. Adapun data yang dicatat ialah detak jantung setiap 5 menit, langkah yang diambil, jarak yang ditempuh, lantai yang dinaiki, kalori yang terbakar, dan pengukuran tingkat aktivitas setiap 15 menit, detak jantung istirahat setiap hari, dan durasi serta kualitas tidur untuk setiap kejadian tidur sepanjang hari. Kualitas tidur ditentukan menggunakan algoritma milik Fitbit yang menghasilkan nilai dari 0 hingga 10, di mana 0 itu berarti kualitasnya adalah buruk dan 10 itu adalah kualitas yang baik. Untuk penilaian akhir, peserta diminta mengikuti 9 kuis, 3 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir yang diselenggarakan sepanjang kelas 14 minggu tersebut untuk menilai prestasi akademik mahasiswa. Nah, selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan jam tangan atau gelang yang bernama Fitbit Activity Tracker. Nah, ini merupakan sebuah smartband yang digunakan untuk menentukan durasi tidur perangkat. Kemudian perangkat ini mengukur dengan cara saat si pengguna tidak bergerak atau pemakaiannya dia saat tidur, maka dia akan menghitung kualitas tidur. Kemudian perangkat ini juga menghitung variabel detak jantung. Nah, pada penelitian ini penilaiannya yaitu 0 untuk kualitas buruk dan 10 untuk kualitas yang baik. Seperti pada slide sebelumnya, pengguna atau si siswa ini menggunakan Fitbit Activity Tracker ini sebanyak 80% setiap minggunya. Nah, selanjutnya, di sini terdapat 2 visualisasi, yaitu korelasi antara ukuran tidur dan skor keseluruhan. Nah, pada gambar pertama di visualisasi yang sebelah kiri yang A, poin A, di situ menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara rata-rata durasi tidur sepanjang semester dan skor keseluruhan. Korelasi positif itu ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,38 dan nilai P yang kurang dari 0,0005, menunjukkan bahwa semakin banyak peserta tidur, maka semakin tinggi juga skor keseluruhan mereka. Dengan kata lain, jika seseorang tidur lebih banyak selama semester, mereka cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pentingnya tidur yang cukup dalam menjaga kinerja akademik yang baik. Kemudian, pada gambar B menunjukkan standar deviasi rata-rata jam tidur harian dengan skor keseluruhan di kelas. Pada bagian ini, penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi negatif atau korelasi terbalik antara inkonsistensi pola tidur dengan skor keseluruhan. Korelasi negatif ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar negatif 0,36 dan nilai P yang kurang dari 0,01, menunjukkan bahwa semakin besar ketidakinkonsistenan dalam durasi tidur harian seseorang, maka seseorang memiliki kinerja akademik yang menurun atau yang kurang. Jadi semakin rendah skor keseluruhan akademik mereka. Ini berarti jika seseorang memiliki variasi tidur yang besar dalam waktu tidur harian mereka, maka mereka cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih rendah. Konsistensi dalam pola tidur tampaknya penting dalam menjaga kinerja akademik yang baik. Nah, dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa durasi tidur yang cukup selama semester dan konsistensi dalam pola tidur harian keduanya memiliki dampak positif dalam kinerja akademik. Sementara, variasi yang besar dalam pola tidur harian dapat mengganggu kinerja akademik mereka. Oke, selanjutnya untuk hasil dengan menggunakan regresi bertahap pada skor keseluruhan menggunakan 3 regresi, durasi tidur, kualitas tidur, dan inkonsistensi tidur. Untuk memprediksi skor keseluruhan performa akademik mahasiswa, didapati bahwa 24,44% varian dijelaskan oleh ketiga regresi. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi ketiga prediktor ini menjelaskan sekitar 24,44% dari variasi dalam performa akademik. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi hasil akademik mahasiswa. Lalu, kepentingan relatif dari matriks ini adalah 7,16%
durasi tidur, lalu 9,68% kualitas tidur, dan 7,6% inkonsistensi tidur. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tidur memiliki dampak yang lebih besar dari faktor lain dalam memprediksi performa akademik. Hasil menunjukkan temuan bahwa mahasiswa perempuan memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan inkonsisten tidur yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Namun, kedua kelompok tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal durasi tidur. Singkatnya, penelitian ini memberikan bukti hubungan yang kuat antara tidur dan kinerja akademik sekitar seperempat dari keseluruhan variasi kinerja akademik. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa tidur, termasuk durasi tidur, kualitas tidur, dan konsistensi tidur, memiliki pengaruh yang kuat terhadap performa akademik mahasiswa. Oke, dan berikutnya adalah suggestion atau saran, di mana penelitian ini memiliki dua saran penting yang dapat ditekankan pada penelitian berikutnya atau dikembangkan, di mana saran yang pertama mengenai variabel kualitas tidur, di mana pengembangan pada variabel kualitas tidur dapat memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek kualitas tidur yang memiliki dampak besar pada kinerja akademik. Contohnya atau misalnya, apakah ada perbedaan antara tidur dalam jangka panjang atau pola tidur yang teratur? Penelitian ini bisa membantu dalam mengembangkan intervensi yang lebih tepat untuk meningkatkan kualitas tidur pada mahasiswa. Dan poin yang kedua, mengatur motivasi mahasiswa terhadap kinerja akademik, di mana artikel ini mencatat bahwa beberapa penilaian tidak termasuk dalam analisis karena kekhawatiran tentang motivasi siswa untuk melakukan yang terbaik. Penelitian di masa yang akan datang dapat lebih menitik beratkan pengukuran dan pemahaman motivasi mahasiswa, serta bagaimana motivasi ini mempengaruhi kinerja akademik mereka. Dan mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kelompok Madura. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.